Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Meneladani sosok para sahabat Nabi pastilah sangat baik karena mereka juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya terutama umat muslim. Sebenarnya masih ada banyak lagi sosok sahabat Nabi yang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik yang dapat dijadikan contoh bagi generasi umat muslim di masa kini dan mendatang, supaya turut memberikan dampak positif dan menginspirasi umat manusia di seluruh dunia dalam menjalankan kebaikan. Dia bernama Ibnu Sakar Sayyid An-Nakib Abu Bisir Al-Ansari, Al-Hazraji, salah seorang pemimpin pada malam Aqobah, dan keponakan Sa'ad bin Mu'az. Dia juga pemimpin Bani Salimah, sahabat yang pertama kali melakukan bayat pada malam Aqobah pertama, orang terpandang, ahli takwa, dan pandai memahami jiwa. Dia wafat pada bulan Safar, sebulan sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah. Ibnu Ishaq berkata bahwa Mabad bin Ka'ab bin Malik bin Abu Ka'ab bin Al-Kain, saudara Bani Salimah berkata kepadaku bahwa saudaranya, Abdullah bin Ka'ab seorang Ansar yang paling pandai, berkata kepadanya bahwa ayahnya, Ka'ab berkata kepadanya, Ka'ab hadir pada peristiwa bayat Al-Aqobah kedua dan ikut berbayat kepada Rasulullah SAW. Kami berangkat bersama para jamaah haji kaum yang masih musyrik. Kami terbiasa salat dan belajar. Ikut bersama kami, Al-Bara bin Marur seorang pemimpin dan orang tua kami. Ketika kami telah siap untuk berangkat dan keluar dari Madinah, Al-Bara bin Marur berkata, "Hai kaumku, demi Allah, aku mempunyai pendapat. Aku tidak tahu, apakah kalian sependapat denganku dalam hal ini atau tidak?" Kami bertanya, "Apa itu?" Al-Bara bin Marur berkata, "Aku berpendapat bahwa aku tidak akan meninggalkan Ka'bah berada di belakang punggungku dan aku tidak berhenti dari salat menghadap kepadanya." Kami berkata, "Demi Allah, kami mendapatkan informasi bahwa Rasulullah SAW salat menghadap Syam, Baitul Maqdis, dan kami tidak ingin menentang beliau." Al-Bara bin Marur berkata, "Sungguh, aku akan salat menghadap Ka'bah." Kami berkata, "Kami tidak akan melakukannya. Jika waktu salat telah tiba, kami salat menghadap Syam, Baitul Maqdis, sedang Al-Bara bin Marur menghadap Ka'bah hingga kami tiba di Makkah." Kami dibuat lelah oleh tindakan Al-Bara bin Marur karena ia tidak mau salat kecuali dengan caranya sendiri. Ketika kami telah tiba di Makkah, Al-Bara bin Marur berkata kepadaku, "Hai anak saudaraku, pergilah kepada Rasulullah SAW dan bertanyalah tentang perbuatanku selama dalam perjalanan. Demi Allah, aku melihat telah terjadi sesuatu pada diriku ketika aku melihat kalian menentang perintahku." Kami pun pergi kepada Rasulullah SAW. Kami tidak kenal beliau dan tidak pernah melihat beliau sebelumnya. Kami bertemu dengan salah seorang dari penduduk Makkah. Kemudian kami bertanya kepadanya tentang Rasulullah SAW. Orang tersebut berkata, "Apakah kalian kenal dengannya?" Kami menjawab, "Tidak." Orang tersebut bertanya, "Apakah kalian kenal pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib?" Kami menjawab, "Ya, kami kenal dengannya. Kami kenal Abbas, karena ia sering datang kepada kami untuk berdagang." Orang tersebut berkata, "Jika kalian masuk ke dalam masjid, maka orang yang sedang duduk bersama Abbas itulah yang kalian cari." Kemudian kami masuk ke dalam masjid, ternyata di dalamnya terdapat Abbas bin Abdul Muthalib sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami ucapkan salam dan duduk kepadanya. Rasulullah SAW bertanya kepada Abbas, "Hai Abu Al-Fadl, apakah engkau kenal dengan dua orang ini?" Abbas menjawab, "Ya, ini Al-Bara bin Marur, tokoh dai kaumnya, dan ini adalah Ka'ab bin Malik." Demi Allah, aku tidak lupa akan pertanyaan Rasulullah SAW, "Apakah Ka'ab bin Malik seorang penyair itu?" Abbas menjawab, "Ya, betul." Al-Bara bin Marur berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berada dalam perjalanan ini dan Allah telah memberiku petunjuk kepada Islam. Kemudian aku berpendapat untuk tidak menjadikan Ka'bah berada di belakang punggungku. Kemudian aku salat menghadap kepadanya.
Sikapku itu tidak disetujui sahabat-sahabatku hingga terjadi sesuatu dalam diriku. Maka bagaimana pendapatmu, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau telah berada dalam kiblat, jika engkau bersabar terhadapnya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Al-Bara menghadap kiblatnya. Kemudian Al-Bara kembali kepada kiblat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan salat bersama kami menghadap ke Syam, Baitul Maqdis. Lalu kami membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Aqobah pertengahan. Ibnu Hisham berkata bahwa Aun bin Ayyub al-Ansar berkata, di kalangan kami, terdapat manusia pertama yang salat menghadap Ka'bah ar-Rahman di antara kita semua. Yang dimaksud dengan manusia pertama tersebut adalah Al-Bara bin Marur. Ketika kaum Ansar membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lalu berbicara. Beliau membuka ucapannya dengan bacaan Al-Quran, mengajak mereka kepada agama Allah dan mengharapkan kesungguhan keislaman mereka. Setelah itu, beliau bersabda, aku membaiat kalian untuk melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Al-Bara bin Marur memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ia berkata, ya, demi Allah, kami pasti melindungimu sebagaimana kami melindungi istri-istri dan anak-anak kami. Demi Allah, kami ahli perang dan lihai dalam menggunakan senjata. Kami wariskan pengetahuan dan keterampilan kami dari satu generasi kepada generasi lainnya. Ketika Al-Bara bin Marur sedang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Abu Al-Haytham bin At-Tayyahan menentang pembicaraannya. Abu Al-Haytham bin At-Tayyahan berkata, wahai Rasulullah, sebelumnya kami memiliki hubungan dengan orang-orang Yahudi dan kini kami akan memutusnya. Jika kami telah berhasil melaksanakan misi dakwah ini, apakah engkau akan meninggalkan kami dan kembali pada kaummu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, lalu bersabda, tidak. Darah dengan darah, penghancuran dengan penghancuran. Aku bagian dari kalian dan kalian bagian dari diriku. Aku memerangi siapa saja yang kalian perangi dan berdamai dengan orang-orang yang kalian berdamai dengan mereka. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunjuk untukku 12 pemimpin agar mereka menjadi pemimpin bagi kaumnya. Mereka kemudian menunjuk 12 pemimpin dari mereka. 9 dari Al-Hazraj dan 3 dari Al-Aus. Pelajaran penting dari pemindahan arah kiblat. Pertama, pemindahan arah kiblat adalah ujian untuk kaum muslimin, orang musyrik, orang Yahudi, dan orang munafik. Kaum muslimin diuji apakah mau mendengar dan taat ataukah tidak. Orang-orang musyrik mengatakan, orang Islam telah kembali dari kiblat semula, berarti mereka telah kembali kepada agama nenek moyangnya, dan hal itu menunjukkan bahwa agama orang musyrik itulah yang benar. Orang Yahudi mengatakan, Muhammad telah mengingkari kiblatnya para nabi terdahulu. Seandainya ia benar-benar seorang nabi, pastilah ia akan menghadap kiblat para nabi terdahulu. Orang munafik berkata, Muhammad bingung hendak menghadap kemana. Seandainya kiblat yang pertama benar, lalu mengapa ia meninggalkannya? Seandainya yang kedua yang benar, berarti selama ini ia berada dalam kebatilan. Selain itu semua, banyak lagi komentar orang bodoh tentang perubahan arah kiblat tersebut. Adapun bagi mereka yang mendapatkan petunjuk Allah, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang berat bagi mereka. Allah hanya ingin menguji hamba-hambanya agar terlihat siapa yang benar-benar mengikuti nabinya dan siapa yang kembali seperti dulu lagi, kafir. Kedua, dari Qatadah, ia berkata, saya bertanya kepada Said bin Musayyib, siapa saja yang disebut dengan Al-Muhajirun Al-Awalun, orang yang berhijrah yang pertama. Ia menjawab, mereka yang salat bersama Rasulullah pada 2 kiblat. Ibnu Sirin juga berpendapat demikian. Ketiga, pada proses pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, terlihatlah kepatuhan para sahabat yang bersegera melakukan perintah Rasulullah. Mereka tidak mengingkari perintah tersebut. Ibnu Katsir berkata, kemanapun Allah menghadapkan kita, maka kita harus menurutinya karena ketaatan ialah dengan melaksanakan segala perintahnya. Meskipun seandainya kita diarahkan setiap harinya ke berbagai arah, maka selaku hambanya, harus melakukan apa yang diperintahkan. Tafsir Ibnu Katsir. Keempat, pentingnya tahapan-tahapan dalam berdakwah. Ibnul Qayyim berkata, permasalahan kiblat merupakan suatu perkara yang besar. Allah memulai sebelumnya dengan menghilangkan perkaranya dan Allah mampu melakukannya. Allah mendatangkan yang lebih baik dari yang dinasah, dihapus, atau mendatangkan yang serupa. Selanjutnya, bagi siapa saja yang mengingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan mendapatkan celaan.
Semua itu dijadikan sebagai pengantar dan pendahuluan dari proses pergantian arah kiblat. Tafsir Zat Al-Ma'ad. Kelima, pergantian arah kiblat merupakan kesempatan bagi musuh-musuh Islam untuk menebar keraguan tentang Islam dan pemeluknya guna memurtadkan mereka yang telah beriman. Ibnu Jabir mengatakan bahwa Ibnu Juraij berkata, telah disampaikan kepadaku bahwa orang-orang yang telah memeluk Islam kembali menjadi murtad. Mereka berkata bahwa kiblat itu ke sana, ganti lagi ke sini. Fitnah keraguan-raguan ini terus digemakan oleh musuh-musuh Islam untuk menghalangi mereka dari Islam. Adapun senjata untuk menolak hal itu adalah ilmu syariat yang dapat mematahkan tipu daya musuh. Keenam, kiblat yang diberikan oleh Allah bagi umat ini merupakan kiblat yang tepat bagi mereka dan merekalah ahlinya. Tempat tersebut merupakan posisi yang paling tengah yang disediakan bagi umat terbaik, Nabi termulia, dan kitab teragung. Mereka adalah sebaik-baiknya zaman mereka hidup, syariat khusus dan sebaik-baiknya tempat tinggal di hari akhirat nanti yaitu surga. Ketujuh, akibat dari perpindahan arah kiblat sudah diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Akibat itu memang terjadi sebagaimana diberitakan oleh Al-Quran. Dalam ayat disebutkan, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, umat Islam, dari kiblatnya, Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah 142. Huruf Sin menunjukkan pemberitaan yang akan datang. Kedelapan, pergantian arah kiblat dengan menghadap ke Makkah dan menghadapnya orang-orang muslim dimanapun mereka berada ke arah tersebut menunjukkan adanya keistimewaan tempat tersebut dibandingkan tempat-tempat yang lain, yaitu sebagai tempat diturunkan wahyu. Fokus tujuan kaum muslimin pada pelaksanaan haji dan umrah, kiblat mereka, baik hidup maupun mati. Allah telah memuliakan tempat itu dengan berbagai macam kemuliaan yang tidak ada tandingannya. Kesembilan, adanya pergantian arah kiblat menguatkan bahwa daerah tersebut benar-benar berada di tengah-tengah sesuai dengan letak geografis. Itulah sebabnya jazirah tersebut terpilih sebagai tempat bagi risalah penutup. Dari jazirah yang letaknya di tengah-tengah bumi, Allah telah mengisyaratkan dalam firman-Nya, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya. Quran Surah Asy-Syu'ara 7. Apabila salah arah kiblat. Dalam menentukan arah kiblat, seseorang tidak boleh asal-asalan, tidak boleh melakukan salat dengan asal-asalan menghadap tanpa dasar. Meski pada kenyataannya arahnya tepat, salatnya tetap tidak sah. Salat yang terlanjur dilakukan dengan menghadap kiblat tanpa ada dasar, maka ulama sepakat wajib diulangi. Ketika sudah menghadap berdasarkan petunjuk yang didapat dari hasil ijtihadnya, tetapi setelahnya diyakini keliru, maka menurut pendapat Al-Azhar, pendapat kuat, salatnya tidak sah. Salat yang terlanjur dilakukan tanpa menghadap kiblat, wajib diulangi. Saat kekeliruan terjadi di tengah-tengah salat, maka salat wajib diulang dari awal dan menghadap arah yang benar. Pendapat pertama ini berargumen bahwa permasalahan kekeliruan menghadap kiblat bagi orang telah berusaha menemukan arah kiblat dianalogikan dengan kasus seorang hakim yang memutuskan persoalan berdasarkan ijtihadnya, kemudian ia menemukan dalil kuat yang berselisih hasil ijtihadnya. Dalam kondisi tersebut, hakim wajib mencabut pendapatnya dan kembali kepada dalil kuat tersebut. Sementara menurut pendapat kedua, salatnya tetap sah. Sebab ia meninggalkan kiblat disebabkan uzur, sehingga sama dengan persoalan meninggalkan kiblat saat kondisi perang. Penjelasan di atas sebagaimana keterangan yang disampaikan dalam referensi berikut ini. Orang yang salat dengan ijtihad dari dirinya sendiri atau orang yang dia ikuti, kemudian yakin keliru di dalam arah kiblat, arah kanan atau kiri kiblat secara tertentu, sebelum masuk waktu atau di dalamnya, maka ia wajib mengulangi salat. Atau apabila terjadi setelah salat, maka wajib mengqadha, menurut pendapat Al-Azhar, meski tidak jelas baginya kebenaran. Sebab keyakinannya akan sebuah kekeliruan dalam persoalan yang secara adat terjamin dari kekeliruan, sebagaimana seorang hakim yang menghukumi berdasarkan ijtihad kemudian ia menemukan dalil kuat yang menyelisihinya. Menurut pendapat kedua, tidak wajib mengqadha. Sebab ia meninggalkan kiblat disebabkan uzur, maka serupa dengan kasus meninggalkan kiblat dalam kondisi perang. Pendapat ini dikutip oleh At-Tirmidzi dari mayoritas ahli ilmu dan dipilih oleh Imam Al-Musni. Dikecualikan dengan ungkapan yakin keliru, dugaan akan kekeliruan. Bila yakin keliru di dalam salat, maka wajib memulai salat dari awal, berpijak dari pendapat yang mewajibkan mengqadha setelah selesai salat, sebab tidak dianggapnya salat yang telah dikerjakan. Lihat Mughni Al-Muhtaj karya Syaikh Al-Hatib Asy-Syarbini.
Dalil untuk pendapat kedua adalah dari Amir bin Rabi'ah, ia berkata, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam yang gelap, maka kami kesulitan untuk menentukan arah kiblat, kemudian kami salat. Ketika matahari terbit ternyata kami telah salat ke arah yang bukan kiblat, maka turunlah ayat, kemana saja kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tayalisi. Syekh Abdullah bin Sholih Al-Fauzan mengatakan bahwa hadits ini didaifkan oleh At-Tirmidzi. Takrij hadits, dalam ayat disebutkan, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmatnya, lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 115. Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini menyebutkan berbagai hadits seperti hadits Jabir dan Ibnu Abbas. Kemudian ia berkata, sanad-sanad hadits ini dhaif. Satu sama lain saling menguatkan. Adapun mengulangi salat bagi yang jelas salah, ada dua pendapat di antara para ulama. Dalil-dalil ini menunjukkan tidak adanya qada. Tafsir Al-Quran Al-Azhim. Faedah hadits, siapa saja yang salat ketika cuaca mendung pada selain arah kiblat, lalu jelas baginya setelah ia salat bahwa ia salat bukan menghadap kiblat, maka salatnya sah, ia tidak perlu mengulang salatnya, baik ia mengetahui salahnya tak kala masih waktu salat atau setelahnya. Hadits di atas dhaif, tetapi maknanya sahih. Jika seorang mukmin tidak mengetahui arah kiblat, hendaklah ia berusaha mencari arah kiblat sesuai kemampuannya. Jika ia berusaha mencari, akhirnya salat tidak menghadap kiblat, maka salatnya sah. Karena kita diperintahkan untuk bertakwa semampu kita. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.